Om Swastiastu. Apa kabar semeton KPPAD Bali? Jumpa kembali di podcast KPPAD Bali. Hari ini saya Nilo Gediastini bersama Kak Ade Bapak Lili Ismurtono Santoso menyapa semeton sami. Hari ini kita akan ngobrol soal gadget untuk anak-anak kita. Kita tahu ya Kak Ade bahwa sekarang ini gadget sangat berpengaruh ya. Tapi banyak orang melihat dari sisi negatif gitu. Begini begitu kejahatan apa. Nah, kalau menurut Kak Ade ya, gimana sih sebenarnya gadget yang sekarang ini banyak harus dipegang anak-anak kita karena sekarang pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, gimana nih menurut Kak Ade? Oke, terima kasih Bu Yas. Om Swastiastu, selamat sarang sami. Gadget. Nah, gadget itu suatu kebutuhan pokok Bu ya sekarang untuk istilahnya manusia di zaman ini di era 4.0 ke 5.0. Jadi itu suatu keniscayaan gadget terlebih untuk anak-anak kita itu pastinya tidak bisa menafikan gadget atau gawai lah gitu ya. Jadi menurut saya gawai itu ciptakan sebagai sahabat gitu. Jadi gawai adalah sahabat anak-anak. Judulnya terlalu muluk ya, tapi itulah yang bisa kita afirmasi kepada terutama orang tua kita, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. Kita afirmasi bahwa gawai adalah sahabat anak, seperti itu. Gimana tuh Kak Ade? Sahabat anak. Nah, itu tuh seperti apa? Bu Yasmi, apa yang diharapkan dan apa yang dipikirkan oleh Bu Yas tentang sahabat? Ada dalam suka dan duka, bisa main bareng, intinya for fun gitu ya, saling support. Oke, gitu. Tapi kan tadi kan suka dan duka kan. Jadi yang terakhir tadi support. Nah, berarti itu juga. Jadi gadget atau gawai sebagai sahabat anak itu diharapkan yang positif, terutama support untuk anak-anak. Gitu. Jadi kalau selama ini anak jangan dong terlalu dengan gawai karena dampaknya begini. Semua punya dampak kalinya, Bu Yas ya. Jadi kita duduk pun pasti ada dampaknya. Kalau terlalu lama misalnya pegel juga gitu, padahal cuma duduk gitu. Nah, itu juga diharapkan gawai adalah sahabat anak. Jadi memposisikan gawai atau gadget ini sebagai sahabat ya, untuk mensupport. Betul. Bukan malah sama kita yang malah dirugikan sedemikian rupa gitu ya, karena tidak bisa mengelola. Nah, Kak Ade, apa sebenarnya harus dilakukan oleh anak, oleh orang tua supaya gawai ini, gadget ini bisa menjadi sahabat? Oke, pertanyaan bagus Bu Yas. Jadi begini, banyak sih teori ya, tapi saya lebih cenderung berpikiran positif seperti tadi. Jadi misalnya kita punya gawai nih, anak kita usianya rentangnya berapa? Ada yang balita, di PAUD, SD, dan teenager atau remaja gitu kan, di SMP dan SMA awal. Nah, itu penanganannya yang lebih mudah. Tetap itu adalah leadernya adalah orang tua. Kalau untuk anak SD awal dan PAUD itu akan lebih mudah. Kita bisa memberi aplikasi misalnya tambahan untuk seperti Bu Yas begitu gitu. Jadi kan punya aplikasi khusus yang untuk manajerial anak itu menggunakan gawai. Karena tumbuh kembang anak terutama sampai SD awal itu kita harus balance kan antara exercise tumbuh kembangnya itu tidak hanya diam tapi juga semua ini otaknya. Iya, sensorik dan motorik harus balance sensorik, motorik kasar, motorik halus kan begitu. Iya. Nah, tapi kalau yang untuk remaja saya punya cara lain nih. Jadi pendekatan secara personal. Jadi kan anaknya juga sudah mulai mengerti kan. Kita istilahnya kasih komitmen lah begitu. Karena gawai itu adalah milik mereka. Kita kan sudah mengasihkan kepada mereka. Nah, selain itu ada yang lebih efektif deh. Kita harus ngepoin istilahnya. Jadi kita harus tahu apa yang diminati oleh anak-anak kita, adik-adik kita.
Jadi terutama yang diminati berhubungan yang positif ya, dengan hobi misalnya. Nah hobinya itu jadiin malah kalau tidak terpikir, misal hobinya tentang seni menari atau basket, main basket seperti itu kan. Nah tugasnya orang tua, jodohkanlah dengan gawai. Jadi gawainya akan lebih banyak waktunya dipergunakan, baik itu diserap ilmunya lewat download, googling atau apapun lah, dibalancing atau diseimbangkan dengan kegiatan yang bisa menggunakan gawai. Misalnya tutorial gitu. Lewat media apapun, mau TikTok apapun lah begitu. Jadi anak-anak itu akan semakin terpacu dan dengan sendirinya dia habis waktunya untuk kemungkinan ada efek buruk gitu loh, ataupun efek negatif dari pemakaian gawai kalau sudah kita support. Ayo nih Bu Yas hobinya apa begitu kan, anak kita juga seperti itu, yuk kita buat podcast seperti sekarang. Nah seperti itu, jadi waktunya juga habis, dan itu pastinya secara manusiawi natural juga kita punya jam biologis kan, kalau mengantuk terus lapar gitu. Jadi itu yang pendekatan yang saya pikir lebih efektif, karena di sekolah itu seperti itu. Jadi ada beberapa sekolah sudah memberikan sistem project. Jadi hubungan guru dan orang tuanya sepakat untuk mengeksplor apa yang diminati dan bakat anak-anak melalui gawai atau gadget. Oke. Lalu gimana menyikapi kalau ada anak-anak kita, kan tidak semua orang tua bisa memberikan literasi, misalnya bagaimana bermedia yang baik, kemudian bagaimana harus menggunakan gadgetnya supaya bermanfaat, menjadi sahabat, belum semua mungkin mampu. Nah bagaimana menyikapi ketika ada anak-anak kita yang akhirnya mengalami addiktif gitu ya, candu gitu ya, nggak bisa lepas dari gawai. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, dan atau apa sih gejala-gejalanya ketika anak kita sudah edik atau belum gitu? Terus apa yang harus dilakukan? Nih, jadi ada yang gejala atau bahkan yang sudah itu bagaimana gitu kan? Gejalanya satu pastinya dia itu akan lebih tertutup, itu yang penting ya. Jadi dia akan, karena satu efeknya itu akan mengkat sosialisasi alami. Kedua, dia akan tertutup. Ketiga, dia mungkin kalau gejalanya akan lebih parah, dia sudah ke stres yang agak berat, bahkan ke depresi seperti itu. Dan punya psikosomatis, murung, ya karena depresi ya. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menanggulanginya? Menanggulanginya itu memberi pendekatan ke anak biasanya. Terus kita tidak serta-merta mengambil gawai tersebut, karena pastinya akan lebih banyak pertentangan. Tapi kita akan, misalnya nih, yang addicted itu anak yang SD nih, itu akan lebih mudah, apalagi SD ke bawah. Misalnya selama 30 menit sebelum tidur kita harus mematikan gawai, tak terkecuali kita sebagai orang tua. Dan kita nanti bisa menceritakan satu atau membacakan buku, atau sekedar mengingatkan besok akan kegiatan apa, dan menemani tidur sampai mematikan lampu. Itu misalnya seperti itu. Dan untuk gawainya sendiri itu tolong dihapus aplikasi yang belum maksimal gitu bergunanya, dan aplikasi yang diharapkan sebagai sahabat itu yang biasanya kita masukkan dan kita kasih, yuk coba yuk aplikasi ini gitu. Kan biasanya kalau anak-anak yang sudah agak besar seperti remaja dan sebagainya, dia pasti kebanyakan ke medsos. Nah, sosialisasi di sana dan sebagainya itu yang membuat mental dia akan sedikit terganggu kalau adiktif. Tapi kalau anak-anak lebih gampang dengan menawarkan mainan baru atau project. Nah, perlu nggak sih kita mencari tenaga profesional, seorang ahli misalnya ketika sudah mengalami edik gitu kan? Perlu. Jadi kalau ada edik, nah gimana tuh? Di mana kita nyari itu? Lebih baik ke psikolog deh gitu. Nggak usah ke psikiater, tapi ke psikolog. Kan banyak nih jasa psikolog dimanapun. Jadi kita harapkan segeralah itu sudah emergency sampai edik gitu, karena akan sedikit banyak dia akan
membebani anak itu, walaupun nanti akan sembuh, itu tetap akan rusak. Namanya udah kertas seperti yang sudah halus begitu, kalau dikemas ada bekasnya ya, ada bekasnya selalu, dan itu daripada nanti tambah sobek dan sebagainya, istilahnya kalau diartikan kertas, anak itu segera dibawa ke profesional. Atau kalau enggak, minimal lah ke gurunya dengan jangan dibawa anak itu, tapi diberi tadi bahwa si anak ini begini kerjasama dengan guru supaya nanti ada project seperti itu. Anak itu akan lebih patuh kepada orang lain sebetulnya daripada ke orang tua gitu. Karena dia merasa secure dan insecure kan. Baik, Semeton KPPAD Bali, demikian perbincangan kita hari ini. Untuk ada masukan, saran, silakan disampaikan di KPPAD Provinsi Bali, Facebook, Instagram, dan juga dengan YouTube kami. Oke, terima kasih banyak Kak Ade, sharingnya sangat menarik, menginspirasi. Iya benar, karena orang tua juga harus tahu berkaitan dengan penggunaan gadget kita saat ini, karena everybody life in hand, karena sekarang kan semua ada dalam genggaman, mau apa ya, risikonya juga gitu. Karena semua orang harus punya gitu ya, punya pertahanan lah gitu ya untuk menyikapi ini dengan baik. Baik, sekian dari kami, tutup dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om.